Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apakah Candi Borobudur ini dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan bantuan jin? 3 hari 3 malam langsung jadi. Apakah itu fakta atau tidak? Setelah saya memahami ya, ternyata komentar atau prinsip atau wacana yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman lah yang membangun Borobudur itu adalah hoax ya, sangat jauh dari pembuktian gitu. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah menurut arkeolog dari Hebrew University of Jerusalem ya, arkeolog loh, bukan kaleng-kaleng gitu, universitas dari Yerusalem, dari Israel. Beliau ini mengatakan ternyata wacana yang mengatakan bahwa yang membangun Borobudur itu adalah Nabi Sulaiman itu adalah hoax, sangat jauh dari fakta yang sebenarnya. Buktinya sangat lemah, tidak kuat ya. Jadi saya tidak mau berpura-pura gitu biar view video ini gede gitu, demi view sama berpura-pura gitu, karena saya tahu warga Konoha itu sangat suka dengan teori konspirasi, sangat suka dengan teori yang tidak masuk akal, yang halu gitu ya. Jadi wacana yang mengatakan bahwa yang membangun Borobudur itu adalah Nabi Sulaiman itu sama seperti fenomena atau wacana yang mengatakan bahwa benua Lemuria itu ada di Sundaland, ada di Nusantara. Itu sama aja, itu juga hoax ya. Di video sebelumnya saya udah bahas itu. Nah, kalau misalnya ada yang bantah, ada seorang profesor matematikawan ya, ini cukup terkenal di Indonesia ya, dan beliau ini juga pendakwah, bernama Ki Haji Fahmi Basya. Jadi dalam bukunya Matematika Islam 3, Fahmi menyebut ya sejumlah ciri bahwa Candi Borobudur itu merupakan peninggalan Nabi Sulaiman. Wow. Kok bisa ya? Seorang profesor pula ya kan, kayak Ki Haji coba bisa berpendapat seperti ini. Nah, kalau misalnya kita jeli ya, kita perhatikan. Beliau ini kan matematikawan ya. Ki Haji Fahmi ini kan matematikawan. Nah, apa hubungannya gitu antara matematikawan dengan arkeolog atau sejarawan? Harus kan yang meneliti apakah benar-benar ini ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman itu adalah arkeolog. Ini kan dua keilmuan yang berbeda, arkeolog dengan matematikawan. Coba kita ini dulu, jangan tendensius gitu karena beliau ini pemuka agama gitu, karena beliau ini ilmuwan, matematikawan. Kita berpikir rasional dulu, tenang dulu sebentar gitu ya. Coba kita pikirkan, apa hubungannya matematikawan dengan arkeolog? Ini kan dua keilmuan yang berbeda, dua universitas yang berbeda, dua bidang ilmu gitu, fakultasnya beda, nggak sama ya. Kita harus bisa membedakan. Jadi kalau matematikawan bicara tentang peninggalan Nabi Sulaiman itu kan bagian daripada arkeolog ya. Kalau matematikawan bicara arkeolog, itu sama aja dengan pemuka agama bicara politik di rumah ibadah. Sama aja seperti itu. Mencampuri politik, padahal itu bukan bidangnya. Jadi kalau ada orang yang mengurusi yang bukan bidangnya, bukan keahliannya, itu bisa dipastikan jawabannya kurang akurat. Harus dipertanyakan. Ya, di Konoha kan sering seperti itu ya. Ya, di pemuka-pemuka agama itu bicara tentang politik di rumah ibadah, dicampur-campurkan politik dengan rumah ibadah ya, sengaja dicampur-campurkan, padahal kan itu kan bukan urusannya, sehingga masyarakat bisa terprovokasi ya. Masyarakat yang awam tentang ilmu politik bisa terprovokasi karena apa? Karena ulah daripada orang-orang seperti ini, bukan keahliannya tapi dia mencampuri ya. Ki Haji Fahmi ini kan matematikawan cuy, matematikawan dengan arkeolog itu tidak nyambung, tidak ada hubungannya ya. Jadi kalau misalnya ada yang bantah misalnya
ini kan ada di kitab suci ya, ada dituliskan di kitab suci gitu, ada dalilnya gitu, ada ayatnya. Nah, di kitab suci itu kita harus juga jeli ya, jangan karena kita tendensius gitu, karena terlalu berlebihan dalam beragama, kita cocok-cocokkan gitu, pakai maksa lagi, ya kan? Di kitab suci itu dituliskan bahwa tidak ada dituliskan di situ Borobudur. Itu kan multitafsir ya, bisa tafsirannya banyak gitu. Nggak ada jelas ditulis di situ bahwa Nabi Sulaiman membangun Borobudur, nggak ada. Ini cuma penafsiran doang. Yang bisa penafsiran itu kan bermacam-macam ya. 10 pemuka agama menafsirkan ayat, bisa aja 10 penafsiran ya. Jadi kita tuh jangan, mohon maaf ya, jangan terlalu cocok logi gitu, pakai maksa ya. Saya juga pengen kalau misalnya Nabi Sulaiman benar-benar membangun Borobudur itu 3 hari 3 malam menggunakan bantuan jin. Saya juga pengen seperti itu, kalau boleh jujur ya. Karena ada sisi positifnya ya. Karena kita akan menjaga atau merawat Borobudur itu sendiri kalau ada hubungannya dengan agama mayoritas di Konoha ya. Tapi ini kan nggak ada. Buktinya sangat lemah. Tapi terlalu diglorifikasi. Yang mengatakan ini juga pendakwah coba. Apa hubungannya gitu? Matematikawan dengan arkeolog atau sejarawan? Nggak ada hubungannya. Menurut saya ini semacam sedikit penghinaan ya kepada nenek moyang kita. Karena apa? Karena kita seperti merendahkan nenek moyang kita ya. Padahal kan teknologi nenek moyang kita itu jauh sangat maju zaman dulu ya. Kalau kita memang menggali arkeolog gitu, sejarah gitu. Karena saya juga suka yang namanya belajar sejarah ya, sastra gitu ya. Jadi menurut saya secara antropolog ya, kalau kita perhatikan ini semacam penghinaannya kepada nenek moyang kita kalau kita mengkait-kaitkan ini kepada agama tertentu di Konoha gitu ya. Ini semacam penghinaan menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara membangun Borobudur sebagus itu di zaman dulu, di zaman sebelum Masehi loh ya. Sebelum Masehi, puluhan tahun atau ratusan tahun sebelum Masehi, belum ada arsitektur di situ, belum ada semen gitu, belum ada alat-alat tukang yang memadai dan lain sebagainya. Bisa membangun Borobudur secanggih itu, ya. Bagaimana caranya? Jadi menurut Nur Hadi, guru besar arkeolog UI, pembangunan Borobudur itu tidak menggunakan semen, ya. Ini bukan kata saya, tapi menurut guru besar dari UI, Nur Hadi ya namanya. Guru besar loh, seorang arkeolog ya, bukan seorang matematikawan gitu, bukan pemuka agama ya, tapi beliau ini arkeolog bidangnya. Beliau ini mengatakan bahwa pembangunan Borobudur itu tidak menggunakan semen. Lalu gimana cara merekatkan bata dengan bata, stupa dengan stupa, bangunan dengan bangunan itu ya? Bagaimana cara merekatkannya? Jadi setelah diteliti oleh arkeolog guru besar UI ini, beliau ini menemukan ternyata bata itu digesek. Ini ada 2 bata misalnya. Untuk merekatkan ini bata pertama, bata kedua, digesek dulu dia. Digesek terus dikasih air gitu, dilumuri air. Nah, digesek terus itu akan melekat ya, merekat dia. Jadi nggak ada seperti mitos-mitos yang mengatakan pakai pakai telur gitu, pakai apa gitu, nggak pakai semen. Zaman dulu kan belum ditemukan semen ya, belum menggunakan semen gitu, semen padang gitu. Semen padang kan masih zaman ini modern ini kan ditemukan semen ya. Jadi zaman dulu tidak menggunakan semen. Jadi pembangunan Borobudur itu menurut penelitian ya ternyata bertahap. Jadi saya ngambil data ini dari Historia ID ya, nanti bisa cek datanya ya. Bertahap, tidak satu tahap gitu. Kalau nggak salah 3 tahap ya. Tahap pertama fondasi, terus pertengahan, terus akhir. Nggak sekaligus gitu. Karena apa? Karena butuh tenaga gitu. Tidak seperti yang dijelaskan oleh siapa namanya itu, profesor itu, 3 hari 3 malam menggunakan bantuan jin ya kan. Ya, Nabi Sulaiman ada kadabra langsung jadi 3 hari 3 malam. Nggak seperti itu. Itu kan lebih ke dongeng ya menurut saya pribadi. Jadi ini butuh tenaga gitu. Dan agak sedikit terbantu pembangunan Borobudur ini karena Borobudur kan di atas bukit ya. Nah, konon katanya di bukit itu ada semacam cekungan gitu. Ada cekungan di bukit itu. Jadi
ini memudahkan ya pembangunan Borobudur itu sendiri. Ada semacam cekungan gitu. Jadi konon katanya di tengah itu dikasih tanah dulu gitu. Tanah agak bentuknya seperti ini, terus dibangun gitu. Enggak, maksudnya enggak sampai ke bawah-bawah gitu dikasih bata, enggak. Cuman di pinggirnya ada kebantu dengan tanah gitu di dalamnya. Dan butuh tenaga juga gitu, butuh air kan. Bayangkan coba ngangkat air ke atas gunung. Kalau pembangunan piramida itu kan emang air kan deket ya di situ ya, deket sungai ya kalau nggak salah ya. Jadi agak mirip-mirip seperti piramida, tapi piramida itu dia lebih menggunakan teknik pengangkatan air ya. Air itu seperti terusan Suez. Teorinya seperti itu ya. Air itu mengangkat bahan-bahannya yang gede, segede-gede gaban itu. Tapi kalau di Borobudur, menurut arkeolog itu airnya emang diangkat gitu. Zaman dulu kan belum ada yang namanya sumur bor gitu kan. Belum ada yang namanya pump gitu. Jadi masih manual gitu ngangkat airnya. Makanya butuh waktu yang lama sekali bangun Borobudur. Jadi nggak cuma 3 hari 3 malam gitu langsung jadi. Nggak ada seperti itu. Bagaimana awal mula penemuan daripada Borobudur ini? Jadi sebenarnya Borobudur ini sebenarnya sudah pernah tertanam tanah ya. Nggak tahu saya apa karena faktor fenomena alam atau apa gitu. Tapi yang jelas menurut saya ini karena diabaikan oleh ya orang-orang zaman dulu lah gitu. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit diabaikan dan ditemukan kembali oleh orang Belanda, seorang gubernur jenderal bernama Raffles. Raffles ini banyak penemuannya ya di Nusantara. Bunga Raffles, Borobudur juga. Beliau ini sangat suka dengan ilmu arkeolog ya, atau ilmu alam gitu. Suka tentang penelitian-penelitian ya. Jadi beliau ini mencoba mengkorek kembali tanahnya. Korek, tapi bertahap ya. Ditemukan Borobudur, terus tanahnya itu dikorek karena sudah tertimbun tanah ya, dikorek terus bertahap sampai ke Indonesia merdeka dan didaftarkanlah di UNESCO sebagai fenomena yang sangat takjub ya, menakjubkan ya. Candi Borobudur ini ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO ya. Jadi kita harus bangga pada nenek moyang kita zaman dulu ya. Jadi kalau boleh jujur ya, dibandingkan zaman sekarang, zaman dulu, bukan berarti saya membanding-bandingkan gitu, bukan kaum mending gitu. Kalau boleh jujur, dibandingkan zaman sekarang, kita tuh jauh tertinggal dari zaman nenek moyang kita dulu. Zaman Sriwijaya, zamannya Majapahit, kita itu udah sampai melanglang buana ke Tomasek, Filipina, Vietnam, ya. Bahkan kita itu sudah setara di zamannya dengan China. Jadi kalau zaman sekarang ini berarti sudah semacam negara maju kan. Kalau kita setara dengan China misalnya sekarang ini. Tapi kan pada faktanya kita jauh di bawah China. Karena zaman dulu kita itu banyak berhubungan ya dengan dunia luar seperti orang-orang China gitu, peradaban China. Makanya ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Kenapa bisa ada pepatah seperti ini? Karena zaman dulu nenek moyang kita itu bekerja sama. Mereka tahu bahwa orang-orang China itu adalah orang-orang pemikir ya. Sampai sekarang juga saya salut dengan orang-orang China ya. Pemikir, orang-orang cerdas ya. Nggak mungkin orang itu bisa menjadi orang terkaya di Indonesia kalau nggak cerdas kan ya. Saya tidak pernah menemukan orang kaya itu yang bodoh. Sampai sekarang juga kelihatan ya. Orang-orang China itu adalah orang-orang pemikir. Jadi salah besar kalau kita suka mengkafir-kafirkan orang China ya. Jangan gitu dong. Jangan mengkafir-kafirkan orang China. Zaman dulu kita sudah bekerja sama. Makanya di Surabaya itu banyak orang China. Di Jambi juga banyak orang China. Di Palembang gitu. Itu kan peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit ya. Ya. Istri rajanya Majapahit juga ada kok orang China. Jadi kita tuh sudah sangat bekerja sama dengan orang China zaman dulu ya. Jadi yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa kita sekarang ini hancur-hancuran gitu, peradaban kita mandek gitu. Ada penemuan seperti ini, seperti penemuan
Candi Borobudur dicocok logikan dengan agama gitu, dimaksain gitu. Kenapa bisa hancur berantakan kita seperti sekarang ini? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kita terjajah oleh apa? Terjajah oleh ideologi religion. Kalau boleh jujur ya, tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang marah ya. Tahu apa kamu tentang agama ya? Ngaji dulu sana, sok tahu loh kan. Marga Konoha kan sering ngomong seperti itu kalau boleh jujur. Jadi kalau boleh jujur, kita itu seperti orang linglung ya, namanya juga orang terjajah ya kan, tidak punya jati diri. Kita itu sering memusrik-musrikan nenek moyang kita gitu, sehingga kita tidak terhubung, tidak ada hubungan emosional kita dengan nenek moyang kita. Padahal berulang kali saya mengatakan di channel ini, tidak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau memusrikkan nenek moyang, kalau membelakangi ajaran nenek moyangnya ya, kalau tidak menghargai nenek moyangnya. China misalnya, kenapa mereka bisa maju? Karena mereka menghargai nenek moyangnya, yaitu ajaran Confucianism, Confucius. Eropa kenapa bisa maju? Karena mereka menghargai ajaran leluhurnya, yaitu filsuf-filsuf Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Jepang juga seperti itu, menghargai leluhurnya, semangat Bushido ya. Jadi kita malah membelakangi gitu. Saya itu sampai habis pikir ya, kenapa sih? Apakah ini ada faktor dari agama gitu? Kenapa justru agama seakan-akan memisahkan kita dengan nenek moyang kita? Apa salahnya gitu? Apakah agama itu memvonis bahwa nenek moyang kita itu bisa masuk neraka gitu, nggak masuk surga? Apakah kita yang punya surga gitu, neraka? Maksudnya nenek moyang kita nggak punya surga? Emang ada agama seperti itu? Emang ada Tuhan seperti itu? Coba kita berpikir secara rasional. Kalau Tuhan itu maha adil, masa dia nggak memasukkan orang yang beda agama dengan kita? Cuman satu agama doang. Kalau kita mengklaim bahwa cuman kita yang masuk surga, itu artinya sudah melampaui keilahian daripada Tuhan itu, yaitu maha adil. Berarti Tuhan itu bukan maha adil dong ya. Kalau cuman agama tertentu dimasukkan ke surga, terus agama lain nggak masuk gitu, sungguh tidak masuk akal. Ya, jadi diantara sahabat yang nonton video ini yang generasi muda, kita generasi muda, mari kita berpikir secara rasional ya, jangan berpikirnya itu terlalu terdogmatis gitu, terdoktrin. Kita akan terpuruk terus, dijajah terus seperti orang linglung, tidak punya jati diri kalau kita tidak terhubung dengan nenek moyang kita, yaitu menghargai nenek moyang kita, ajaran nenek moyang kita, filosofis nenek moyang kita. Oke, menghargai budaya kita. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Sebelum saya dihujat oleh pecinta konspirasi Nabi Sulaiman ya, membangun Borobudur 3 hari 3 malam, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.